Iya, kita akan masuk ke ruang ibadah. Hari ini kita lewat backstage ya, kita lewat belakang, langsung menuju ke panggung ibadah. Saudara, dalam kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi setiap kita yang terdapat dari kitab Amos pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saya ucapkan selamat datang yang baru pertama kali hadir dalam pelayanan ibadah minggu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kitab Amos pasal yang keempat ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, maka aku akan melakukan hal itu kepadamu. Hal apakah itu? Semua yang hidup pasti akan mati. Tanpa terkecuali, semua yang hidup pasti akan mati tubuhnya. Hai Israel, saudara-saudara dan saya adalah Israel rohani. Bersiaplah, sebab itu aku akan bertindak terhadapmu. Bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah ketemu sama Tuhan. Semua yang hidup pasti satu hari akan meninggal. Entah saudara-saudara masih muda atau sudah banyak umurnya, yang sehat ataupun yang sedang sakit tubuhnya, ketika saudara-saudara didoakan dan Tuhan berikan rahmatnya, aliran kesembuhan menyembuhkan Anda, tapi semua pasti akan mati. Berapapun usia kita, rata-rata 70, 80 tahun, semua pasti akan mati. Maka firman Tuhan berkata apa? Hai kamu semua anak-anakku, bersiaplah. Kata bersiap itu berkemas-kemaslah. Berkemas-kemaslah. Karena semua yang hidup pasti akan mati. Dan kematian datang tidak menunggu dan juga tidak memberitahu terlebih dahulu. Bible berkata kematian seperti pencuri datang tiba-tiba. Maka ketika orang percaya sudah mendengar firman Tuhan hari ini, maka kematian bukanlah sebuah yang mendadak. Dan kita tidak lagi ucapkan kata-kata begini, waduh, gak nyangka ya, baru kemarin ketemu sehat-sehat, kok sudah jadi jenazah. Tidak lagi, karena hari ini firman Tuhan sudah berkata, bersiaplah, berkemas-kemaslah, karena semua yang hidup pasti satu hari akan mati. Jadi sesibuk-sibuk kita hidup, jangan pernah melupakan Tuhanmu. Kita bekerja 1 minggu 6 hari, hari ke-7 kita sepakat hari Minggu bersama-sama ibadah. Kalau kita masih mau mencari dunia, kita tidak punya persiapan sama sekali. Saudara-saudara, dari sini saja mau ke Jakarta ditentukan berapa hari. Kalau saudara waktunya singkat, maka saudara-saudara hanya membawa 1 beg yang kecil, berkemas-kemasnya. Kalau saudara-saudara tinggal 1 bulan di Jakarta, saudara perlu 2 beg yang lebih besar. Berkemas-kemasnya pun lebih detail, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mau keluar negeri, saudara lebih siap lagi. Harus paspornya, harus visanya, harus fiskalnya disiapkan lebih berkemas-kemas lagi.
Apalagi kalau Anda mau pindah kota atau pindah negeri, lebih bersiap-siap lagi. Ketahuilah hari ini, semua yang duduk di sini, termasuk yang bicara, suatu hari kita pasti ditanam, kita pasti ada di belakang peti mati, dan kita pasti meninggal. Oleh sebab itu, renungkan sebentar, apa persiapan kita? Bagaimana berkemas-kemas kita? Tidak ada seorang pun yang hidup tidak mati. Kematian menjemput dengan berbagai pintu dan keadaan. Namun saya percaya bahwa orang benar meninggal tidak karena celaka. Katakan amin. Orang percaya meninggal tidak karena kecelakaan, tidak karena celaka. Orang percaya dalam Tuhan meninggal juga tidak karena penyakit. Orang percaya meninggal karena waktunya dipanggil oleh Bapa di surga. Jadi kalau dipanggil oleh Bapa, tidak seorang pun yang bisa untuk menolaknya. Orang muda, anak bayi, orang kaya, orang tidak mampu. Kalau Tuhan panggil, harus datang menghadap. Kita masih ada rohnya dalam tubuh kita. Kita bisa alasan hujan, capek. Pastor Andy letih hari ini, jujur. Saya letih karena saya melayani orang begitu banyak, saudara-saudara. Tubuh saya perlu istirahat. Saya punya alasan untuk hari ini tidak berkhotbah sebetulnya. Tapi saya tahu melayani adalah kesempatan. Saya tidak mau tunggu tua atau sakit baru berkata, Tuhan pakai saya. Tidak. Selama saya masih hidup, berapapun umur saya berkata, Tuhan, aku dengar kau panggil namaku. Aku mau Tuhan kau pakai. Dengan segala keterbatasanku, dengan segala kelemahanku, dengan segala mungkin engkau menilai arogansiku, dengan segala keanehanku, dengan segala hal yang di luar jalur. Saya mau Tuhan kau pakai saya. Inilah DNA saya. Ketika Tuhan panggil Musa, Tuhan tidak ubah Musa menjadi banci. Dia tetap Musa yang berani. Ketika Tuhan panggil Rasul Paulus, Tuhan tidak ubah dia menjadi banci. Dia tetap preman, berani. Tapi diubah keberaniannya untuk kerajaan surga. Ketika Tuhan panggil Anda siapapun hari ini, tempat ini, Tuhan tidak mengubah engkau menjadi orang pengecut. Tapi Tuhan pakai keberanianmu itu untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Amos pasal 5 ayat yang kelima. Namun janganlah mencari Betel, janganlah memasuki Gilgal, janganlah melintasi Berseba, sebab Gilgal pasti akan pergi ke pembuangan dan Betel pasti akan menjadi sia-sia. Ayat 6 berkata, tetapi carilah Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan. Jangan pernah meremehkan. Kalau Anda saja hari ini mau keluar kota, perlu berkemas-kemas. Saudara, kita mau pindah bumi, bukan pindah kota, bukan pindah bangsa. Kita mau pindah bumi. Berapa persiapan kemas-kemas kita? Masih mau tinggal dalam keadaan main-main, masih mau tinggal dalam keadaan santai, hal yang sia-sia, masih mau tinggal dalam keraguan, masih mau tinggal dalam keluh kesah, masih mau tinggal dalam sungut-sungutmu. Berhenti dalam nama Yesus. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yesus datang, Yohanes 10 bagian B. Aku datang, gak usah dibuka. Aku datang memberi hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Yesus berkata 2 kali kata hidup. Aku datang memberi hidup. Yang pertama, hidup bios. Hidup jasmani ini. Maka tidak mustahil ketika Anda berdoa untuk orang sakit, jasmaninya sembuh. Karena Yesus datang memberi hidup. Jasmani disembuhkan, dilepaskan, dibebaskan, dipulihkan. Hati yang hancur dipulihkan. Tidak mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam kelimpahan. Yang kedua, ada janji.
Bukan hanya sekedar ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Kok 2 kali Tuhan kata hidup? Yang pertama bios, hidup sementara. Waktu bangsa Israel kelaparan, minta roti, Tuhan dah kirim pizza buatan manusia. Tuhan kirim mana dari surga, langsung bread from heaven, langsung dari surga. Tuhan tidak pakai delivery, pizza, tidur, GoFood datang. Tidak. Tuhan ajaib. Waktu mereka kepanasan, Tuhan kasih tiang awan. Mereka belok kiri, tiang awan ikut belok kiri. Mereka maju, tiang awan ikut maju. Mereka mundur, tiang awan ikut mundur. Bios dicukupkan. Mereka mengeluh kedinginan malam hari, Tuhan kasih tiang api. Sebagai pelita, mereka berjalan di padang gurun, tidak kegelapan. Makanya kitab Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apakah Anda merasakan kita perlu firman Tuhan lebih dari segala-galanya hari-hari ini? Carilah Tuhan. Suatu hari, saudaraku, saya bersyukur satu hari saya meninggal, paling tidak di kota ini sebuah istilah baru. Pernah di tahun 2019 ada muncul hamba Tuhan yang gila dengan istilah penyembuh jalanan. Dan satu hari mungkin ketika saya sudah meninggal, ada orang membukukan buku biografi saya dan mengikuti jejak iman saya. Saya waktu mati paling tidak. Saya dulu pernah belajar dari Smith Wigglesworth, Robert Liardon, Catherine Kuhlman, Russell Iman, Larry Lee. Waktu saya meninggal barangkali nanti, ada yang menulis buku, pernah hidup tahun ini, penyembuh jalanan. Tapi saya juga akan meninggal, Anda pun akan meninggal. Maka saya mengajak semua Anda, jangan pernah mencari andisimo lebih daripada Tuhan. Semua yang saya buat itu hanya sebuah hikmat dari Roh Kudus, supaya Anda melihat Tuhan di hidup saya. Gereja punya banyak aturan sistem, buat segala macam undangan, brosur, spanduk besar-besar. Untuk apa? Untuk menarik perhatian orang. Undang artis kanan kiri. Untuk apa? Untuk menarik perhatian orang. Inilah saya dengan apa yang ada. Penyembuh jalanan bukan berarti saya arogan atau sombong. Saya mau beritahu bahwa setiap Anda dan saya punya kuasa dari Tuhan, punya Roh Kudus, punya otoritas. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya tutup di sini. Kenapa Tuhan larang Anda mencari battle? Battle itu dari dua false, bet dan hell. Bet dalam bahasa Ibrani adalah rumah. Bread juga bisa roti. Elohim. Jangan kamu cari rumah roti. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tuhan yang keluar dari kitab suci, yaitu perkataan Tuhan sendiri. 70 tahun kita hidup, maaf, barangkali kita hanya mencari roti saja. Kerajaan Tuhan bukan soal makan, minum, sandang, papan, pangan. Kerajaan Tuhan bicara soal damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, praise God forevermore. Glory to God. Haleluya. Jangan kamu cari battle. Jangan kamu sibuk hanya mencari rumah roti. Jangan kamu sibuk mencari hal-hal yang duniawi saja. Semua, kata firman Tuhan apa yang kelima, coba lihat bagian A. Battle akan apa? Battle akan sia-sia. Sekaya apapun kita hari ini, kalau meninggal, semua yang pernah kita punya menjadi sia-sia. Tangkap baik-baik ini ya, patri di hati Anda. Semua yang Anda cari di dunia ini
menyangkut soal rumah roti atau roti jasmani, semua akan engkau tinggalkan. Saya ulangi, semua yang kamu cari pencaharian Anda 70-80 tahun, semua akan sia-sia. Alkitab benar, firman Tuhan adalah kebenaran. Semua akan ditinggalkan. Tapi semua yang kau beri selama kau hidup, semua akan kita terima di keabadian. Berilah pengampunan, berilah kasih. Kau punya uang, berilah uang untuk pekerjaan Tuhan. Kau punya talenta, berilah talentamu untuk kemuliaan Tuhan. Kau punya suara indah, berilah suaramu untuk menyembah Tuhan. Semua yang Anda beri di dunia, nanti kita ambil, terima di sana dengan bonus-bonusnya. Tapi semua yang kamu kejar di dunia ini, semua akan menjadi sia-sia. Jangan juga kamu memasuki Gilgal. Dalam nama Tuhan Yesus, in Jesus name, semua yang hadir hari ini, stop mencari Gilgal. Kalau saudara melihat sejarah kitab Kejadian, Gilgal itu bicara soal sumur. Sumur itu adalah air, kenikmatan duniawi. Berhenti Jokotek semua orang-orang Manado mencari kenikmatan duniawi. Bilang kanan kiri, berhenti sudah kita hari ini mencari kenikmatan duniawi. Berhenti sudah. Mari bertobat sungguh-sungguh. Banyak orang bertobatnya tidak sungguh-sungguh. Bertobat waktu nggak ada uangnya. Waktu uangnya ada, dia pergi beli CT lagi. Dia pergi beli minum lagi. Dia pergi main perempuan lagi. Itu bukan bertobat, itu kefefet. Tapi kalau bertobat sungguh-sungguh, dia meninggalkan Gilgal. Pak, berhenti merokok? Iya, saya berhenti. Kenapa? Tidak ada uang beli rokok. Tapi begitu ada uang, dia beli rokok lagi. Berhenti cari Gilgal. Berhenti gantungkan harapan kenikmatan duniawi. Tapi carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan. Dialah sumber. Dialah sumber keselamatan. Dia sumber pengampunan. Dia sumber kesembuhan. Dia sumber kelepasan. Kalau engkau mendahulukan kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Anda semua. Siapa yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya! Mari beri bersama-sama. And He's here. Right now, He's here. Right now, we don't need to wait. We don't. Yes, you're here. Play it, musicians. Right now, He's here. Right now, He's here. Right now. We
sembuh, pulih, sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.